Kita akan bahas dampak sanksi FIFA terhadap timnas Garuda yang akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni 2025 bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini alias Bungkus yang telah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Bungkus, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selain denda sekitar 400 juta rupiah, FIFA juga mengenakan sanksi pengurangan penonton 15%. Meskipun ada dua opsi, tapi bagaimana analisa Anda terkait dampak kalau kita bicara dari berbagai lini bisa Anda jelaskan? Iya, saya pikir secara finansial mungkin jumlahnya tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 400 jutaan masih bisa diatasi oleh federasi. Kemudian juga pengurangan jumlah penonton yang mencapai 15% itu artinya kita akan kehilangan sekitar 10.000 penonton dari kapasitas Stadion GBK yang biasanya untuk pertandingan internasional itu berkisar sekitar 68 ribuan ya. 68 sampai 70 ribuan. Memang tidak terlalu besar, tapi sebetulnya yang paling memberatkan dari sanksi FIFA ini adalah image ya. Ini semacam pukulan bagi upaya Indonesia yang saat ini sedang membenahi citra sepak bola Indonesia. Ingat bahwa kita ini sebetulnya masih dalam proses pemantauan FIFA sesudah tragedi Kanjuruhan ya. Kita sedang berupaya untuk bangkit dan di antara jalan untuk bangkit itu adalah PSSI harus membuat peta jalan reformasi. Dan itu banyak sekali aspek yang dikerjakan ya, dari mulai infrastruktur stadion yang harus dibenahi, lalu sumber daya manusia, entah itu perwasitan, perangkat pertandingan, tapi sebetulnya termasuk juga membangun ekosistem sepak bola Indonesia yang harus lebih patuh terhadap regulasi FIFA. Nah, terkait dengan regulasi FIFA ini kan FIFA tahun 2023 itu awal Februari itu kan baru saja merilis yang namanya kode disiplin dan kode etik yang baru, di mana kode disiplin dan kode etik yang baru itu sangat keras menekankan pentingnya sikap anti diskriminasi, sangat keras menolak adanya pelecehan di dalam sepak bola, sangat keras menentang adanya pengaturan skor. Nah, yang terjadi dalam pertandingan melawan Bahrain beberapa waktu yang lalu itu kan sebuah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai diskriminasi. Itulah sebabnya akhirnya kita dihukum. Nah, ini tentu menjadi pukulan bagi PSSI yang sedang berupaya untuk memperbaiki citra sepak bola Indonesia di mata FIFA. Baik, Bungkus, ini deretan sanksi demi sanksi dijatuhkan FIFA terhadap timnas Indonesia begitu ya, utamanya oleh PSSI. Sebelum dewasa itukah supporter kita untuk membuat pertandingan berjalan secara positif baik di dalam stadion maupun di luar? Iya, salah satu ciri supporter Indonesia itu kan fanatismenya ya. Dan fanatisme itu sebetulnya salah satu magnet yang membuat banyak pemain internasional, pemain yang bermain di liga-liga Eropa itu tertarik memperkuat tim nasional Indonesia. Karena supporternya sangat fanatik. Dan itu menjadi kekuatan tersendiri sebetulnya. Hanya saja memang fanatisme itu harus dipagari dengan rambu-rambu sportivitas. Ya. Nah, biasanya hal semacam itu sudah dipahami oleh supporter. Apa yang boleh dan tidak boleh itu sebetulnya sudah dipahami oleh supporter. Masalahnya tim nasional Indonesia ini kan sekarang berada di fase di mana semua orang merasa menjadi pecinta tim nasional dan banyak di antaranya yang belum terlalu lama menjadi bagian dari pendukung fanatik tim nasional Indonesia. Sebagian mungkin belum paham apa yang boleh dan apa yang belum boleh. Makanya saya menganggap pentingnya di sini tugas PSSI mengedukasi. Karena supporter itu datang dan pergi. Ada yang sekarang masih bisa dibilang baru, ada yang sudah agak lama, ada yang sudah lama, dan ada yang sudah mulai meninggalkan kegiatan mendukung langsung timnas di lapangan. Baik, meskipun ini ada silih berganti antara supporter lama dengan supporter baru, kalau memang sebenarnya budaya atau peraturan itu memang diturunkan dari senior ke junior supporter, itu bisa saja terjadi. Tapi apa yang salah dalam pembinaan para supporter ini? Jadi selama ini saya melihat supporter itu kurang mendapatkan sentuhan tangan dari PSSI ya. Saya melihat PSSI cenderung selama ini membiarkan supporter itu bergerak sendiri, membina dirinya sendiri. PSSI kurang turun tangan langsung. Jadi PSSI seperti yang sering saya katakan tidak cukup hanya menggelar jambore supporter lalu merasa tugasnya sudah terselesaikan, lalu merasa sudah lepas dari kewajiban. Tidak bisa seperti itu.
Supporter harus terus dibina. Caranya yang pertama, PSSI harus membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok atau simpul-simpul kelompok supporter. Jadi Indonesia ini kan memiliki beberapa kelompok supporter untuk tim nasional ya. PSSI harus dekat dengan simpul-simpul kelompok supporter itu, melakukan kegiatan rutin, diskusi, dialog, dan kemudian juga sarasehan, jambore segala macam itu perlu dilakukan secara rutin. PSSI memang sudah punya langkah untuk membina para supporter mulai dari klub di tingkat liga. Kita tahu bahwa 2020 tragedi Kanjuruhan, terus kemudian kemarin juga kita dikabarkan dengan tragedi supporter antara Persik dan juga Arema. Belum cukup untuk membentuk supporter di tingkat nasional ini bisa bermain secara positif baik di luar maupun di dalam lapangan, Bungkus? Iya, memang kita harus akui bahwa pendidikan supporter itu bukan jangka pendek ya, itu program yang terus-menerus, tidak ada habisnya. Jadi tidak boleh lelah PSSI merasa sudah melakukan sesuatu, tapi harus terus melakukan upaya untuk melakukan edukasi. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa supporter itu datang dan pergi, dan generasi baru supporter itu banyak yang usianya masih sangat muda, yang literasi dan edukasinya masih kurang. Nah, tugas PSSI mengedukasi dan memberikan literasi kepada supporter yang bisa dibilang relatif belum lama ini, supaya paham hal-hal yang tidak boleh itu bukan hanya merugikan bagi lawan, tapi juga merugikan bagi timnas itu sendiri. Seperti yang sekarang terjadi, ini yang rugi bukan hanya lawan yang pada saat pertandingan mendapatkan aksi diskriminasi, tapi sekarang giliran kita yang juga dirugikan dengan adanya pengurangan kapasitas stadion, denda berupa uang, dan sebagainya. Baik, dengan pengurangan kapasitas 15% ini ada dua opsi. Yang pertama, mengosongkan tribun wilayah selatan dan juga wilayah utara, atau diisi dengan pihak-pihak atau penonton-penonton yang menyatakan diri anti diskriminasi. PSSI juga diminta melawan tindakan diskriminasi, dan menurut Anda dimulai dari mana kalau kita bicara soal dari hulu ke hilir begitu? Iya, jadi kalau soal pengisian kapasitas yang harus dikosongkan tadi itu tidak masalah ya. Yang ingin mengisi tempat itu pasti banyak sekali, karena yang ingin mendukung timnas itu banyak sekali, itu bukan masalah. Tapi yang jadi masalah kan begini, bagaimana penonton-penonton yang sudah jumlahnya cukup besar ini suatu saat harus menjadi kekuatan bagi sepak bola Indonesia, harus menjadi pemain ke-12 yang bisa menjadi semacam penyemangat dan tidak justru kemudian menjadi bumerang bagi tim nasional Indonesia. Kan itu poinnya. Bagaimana kita ingin kapasitas penuh stadion berapapun jumlahnya, 100% kah atau 85% kah, itu merupakan pemain ke-12 yang bisa menjadi support system bagi keberhasilan timnas Indonesia. Nah, ini yang saya pikir harus dipikirkan secara serius. Kita sudah punya banyak itu yang namanya roadmap, kita sudah punya banyak yang namanya grand design untuk pembinaan supporter. Actionnya itu yang masih kurang dari PSSI, dan bukan sekedar kurang, actionnya harus terus-menerus, tidak ada bosannya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa pembinaan supporter itu bukan program jangka pendek, tapi program yang tak tiada akhir, terus-menerus. Baik, ini dua lokasi yang memang dijadikan base camp dua kekuatan supporter Indonesia antara Ultras dan juga La Grande. Kemudian apakah di pertandingan berikutnya ada jaminan dari keduanya untuk tidak melakukan hal serupa meskipun di mana ditempatkan di area seluruh stadion? Ya, itulah seperti yang saya bilang tadi, pentingnya PSSI punya komunikasi dengan simpul-simpul supporter. Karena kita tahu dalam sepak bola modern, kursi yang ada atau bangku atau tribun yang ada di utara dan selatan itulah tempat di mana para supporter paling fanatik berada gitu ya. Penonton yang sebenarnya, pecinta sepak bola yang sebenarnya itu umumnya memilih duduk atau tribun di utara dan selatan. Kalau penikmat sepak bola keseluruhan itu memilih pasti di VIP atau tribun timur ya. Tapi kalau fanatik, yang benar-benar fanatik mendukung tim itu adanya biasanya di utara selatan. Ini kan aset para penonton yang fanatik ini, yang dimanapun timnas bertanding akan berada. Kalau yang di tribun barat, mungkin kalau main di Jakarta nonton, begitu pindah ke kota lain belum tentu. Tapi yang tribun utara selatan itu dimanapun timnas bermain, mereka akan datang. Ini aset. Jadi jangan kemudian dianggap ya udahlah nggak usah tribun utara selatan nggak apa-apa, kan masih ada 80%. Nggak gitu cara berpikirnya. Ini aset yang harus kita rawat, harus kita bina supaya mereka menjadi kekuatan ke-12, pemain ke-12. Baik, fans fanatik selalu ada di setiap klub sepak bola di negara manapun. Kalau menurut pemantauan Anda, apakah ada aturan-aturan dari negara lain yang sudah berhasil membina supporter sedemikian rupa, tapi belum bisa diterapkan di Indonesia?
Iya, paling contoh sederhana itu kita lihat Inggris ya. Inggris itu bedanya Inggris sebelum terjadinya tragedi Heysel atau tragedi Hillsborough, itu kan dulu stadionnya pakai pagar ya. Sekarang Inggris itu stadionnya nggak ada pagarnya sama sekali. Nah, Indonesia kan masih banyak stadion yang masih pakai pagar untuk memisahkan penonton dengan pemain di lapangan. Karena kalau tidak ada pagar pemisah atau tidak ada katakanlah kanal gitu atau semacam parit pemisah, penonton bisa menyerbu ke lapangan. Itu ada contoh kecil bagaimana kita memang belum sepenuhnya bisa menerapkan apa yang sudah berhasil dilakukan oleh negara-negara yang lain. Menurut saya mudah bagi kita untuk belajar memperbaiki sepak Indonesia, tinggal melihat apa yang dilakukan Inggris sesudah tragedi Heysel dan tragedi Hillsborough. Itu adalah contoh paling bagus. Bagaimana negara yang tadinya kesulitan mengelola supporter, akhirnya berhasil mengelola supporter menjadi aset. Nah, itu kita bisa belajar dari Inggris, nggak usah jauh-jauh itu. Dan kalau kita lakukan secara serius, rasanya kita juga bisa berbenah. Ya, baik, 15 hari kalau saya salah tolong koreksi, diberikan waktu oleh FIFA untuk memberikan draft planning yang bisa memberikan kepastian bahwa Indonesia mampu mengubah apapun yang menjadi sanksi oleh FIFA. Tapi kita harus jeda sesaat, Bungkus. Kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda berikut. Pemirsa TV Prime Dialog akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Bungkus. 31 Mei batas FIFA yang diberikan oleh PSSI untuk memberikan draft planning untuk menjamin laga di 5 Juni mendatang antara Indonesia melawan Cina berlangsung secara kondusif. Kalau referensi dari Anda, apa yang harus disiapkan oleh PSSI terkait hal ini? Iya, yang pertama tentu PSSI harus membangun komunikasi dengan simpul-simpul kelompok supporter ya. Yang kedua, PSSI menurut saya sudah saatnya menerapkan yang namanya face recognition system ya dalam pengamanan pertandingan sepak bola. Jadi mereka ya, sekarang ini kan FIFA sudah dengan jelas menunjuk posisi di mana terjadinya diskriminasi tersebut ya. Kalau kita lihat posisi sektornya yang disebutkan oleh FIFA, itu kan sudah jelas siapa yang menonton di sana. Nah, kalau kita menggunakan data face recognition system, di mana orang yang masuk ke stadion itu semua memiliki nomor kursi single seat, maka sebetulnya mudah untuk mencari atau mengidentifikasi siapa yang duduk di sana yang melakukan aksi rasial. Nah, mereka yang teridentifikasi melakukan aksi atau tindakan diskriminasi itu atau rasialisme itu harus dihukum, disanksi, nggak boleh menonton pertandingan untuk jangka waktu tertentu untuk timnas ya. Entah itu setahun, 2 tahun, atau bahkan mungkin seumur hidup. Nah, itu harus dilakukan oleh PSSI, karena itu pasti dituntut oleh FIFA. Aksi nyatanya apa? Bukan sekedar mengganti 15% itu dengan katakanlah anak-anak dari SSB atau anak-anak dari pendukung sepak bola wanita. Bukan sekedar itu, FIFA juga menuntut nanti aksi terhadap mereka yang melakukan itu apa? Itu harus dijelaskan juga oleh federasi. Dan ke depan harus bagaimana? Nah, menurut saya sudah saatnya ini momentum bagi PSSI mulai menerapkan face recognition gitu ya. Jadi penonton yang masuk itu dipindai wajahnya untuk memastikan ini orang yang kena sanksi apa enggak nih. Kalau nggak ada pemindaian seperti itu, orang bisa dengan mudah membeli tiket secara online. Apa yang dia lakukan di stadion yang menyebabkan kita kena sanksi, itu kan nggak ada dampaknya jadinya. Karena itu sekarang kalau kita punya sistem itu, face recognition itu, kita akan tahu siapa yang duduk di sektor 19 katakanlah. Siapa saja mereka, seatnya nomor berapa sampai nomor berapa. Kalau memang di sana terjadi aksi diskriminasi, maka yang ada di sana itu kemudian harus mendapatkan sanksi. Nah, ini mekanisme yang harus kita jalankan untuk jangka panjang ke depannya. Baik, apakah PSSI belum menentukan peraturan yang sangat tegas sekalipun seperti yang Anda sebutkan, pemblokiran penonton yang melakukan hal-hal yang dilarang dalam peraturan sepak bolaan ini berkaitan dengan bisnis yang diperhitungkan oleh PSSI? Ya, memang investasinya tidak murah ya. Menerapkan face recognition itu kan juga butuh investasi peralatan ya. Dan itu memang tidak murah juga. Tapi sepak bola modern itu kan juga rawan dengan berbagai potensi terjadinya pelanggaran. Ya. Karena aturan yang dibuat oleh federasi kan makin ketat. Jadi investasi yang cukup mahal itu sebanding dan sepadan dengan perlindungannya terhadap kemungkinan terjadi pelanggaran.
Baik, kita beralih ke laga mendatang Cina versus Indonesia begitu ya. Ketika pertama Cina menang, kalau menurut hitung-hitungan Anda, mampukah Indonesia menang comeback pada 5 Juni mendatang, Bungkus? Ya, justru menurut saya itulah pertandingan yang paling penting di sisa laga ini. Kalau Indonesia bisa meraih 3 poin lawan China, kita menurut saya punya peluang sangat besar untuk lolos ke putaran keempat ya. Karena itu saya sih yakin bahwa tim ini dengan persiapan yang semakin baik. Bedanya dengan pertandingan sebelumnya, home away sebelumnya ya, begitu juga home sebelumnya, kita kan waktunya mepet sekali. Ya. Pemain hanya berkumpul hanya beberapa hari, 1-2 hari, bahkan paling lama 3 hari. Tapi lawan pertandingan kelima ke-6 nanti, itu lawan-lawan yang kita hadapi itu sudah sempat kita lakukan TC itu bisa sampai seminggu 2 minggu. Jadi persiapannya akan lebih panjang. Yang mudah-mudahan pemain-pemain yang berpotensi masih main di playoff seperti Audero atau pemain-pemain yang lain mungkin bisa lebih dulu mendapatkan kesempatan bergabung dengan timnas ya. Tapi secara keseluruhan kali ini persiapannya akan lebih baik, akan lebih panjang, sehingga saya optimis timnas kita bisa tampil baik untuk mengalahkan China. Baik, selain kekuatan di lapangan, kan juga semangat dari tribun juga berperan besar terhadap kinerja atau penampilan performa dari timnas. Menurut Anda ini seberapa besar dampaknya kepada timnas terkait dengan pengurangan 15% ini, meskipun FIFA juga memberikan keringanan bahwa 15% ini diisi oleh komunitas-komunitas yang dikatakan anti diskriminasi itu tadi? Sebetulnya tidak terlalu besar pengaruhnya ya, karena 15% itu mungkin tidak terlalu berpengaruh terhadap keseluruhan atmosfer Stadion GBK. Yang paling terpengaruh itu kan citra sebetulnya, citra sepak bola Indonesia. Citra sepak bola Indonesia yang sedang coba melakukan reformasi. Kalau dari segi jumlah penonton yang akan hadir di stadion kan tidak terlalu banyak perubahannya. Bahkan jumlahnya mungkin akan sama, karena 15% kursi yang lain diisi oleh kelompok supporter yang lain yang pasti juga tetap mendukung timnas Indonesia. Yang harus dilakukan itu kan sebetulnya bukan masalah dukungannya itu, tapi bagaimana mengedukasi supaya dukungannya itu bisa lebih dewasa. Baik, terakhir juga Indonesia akan melawan Jepang, meskipun ini merupakan mimpi, tapi tetap harus diperjuangkan, Bungkus ya. Menurut Anda seperti apa? Iya. Jadi kalau saya berpikir lawan Jepang itu kita bisa dibilang agak sedikit mission impossible gitu ya. Mudah-mudahan kita sebelum berangkat ke Jepang tuh udah istilahnya memastikan slot ke putaran keempat itu sudah kita kunci gitu ya dengan kemenangan atas China. Karena itu pertandingan lawan Jepang tidak akan menjadi beban bagi pemain. Akan sangat berat bagi pemain kalau berangkat ke Jepang dengan kewajiban harus meraih 3 poin, karena itu bukan pertandingan yang mudah. Jadi mudah-mudahan sebelum berangkat ke Jepang, tiket ke putaran keempat sudah kita segel melalui kemenangan atas China. Baik, apakah mungkin nanti ada semacam pengurangan performa karena Jepang sudah jumawa menjadi juara grup untuk lolos ke Piala Dunia secara otomatis begitu ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kita harapkan seperti itu, Bungkus ya. Terima kasih Bungkus telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat bertugas kembali, dan pemirsa, dialog ini kita harus akhiri, dan saya Muhammad Rizal mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.